Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di acara kali ini yaitu acara Millennial Talk yang episode pertama, pembahasan kita yaitu tentang mahasiswa dan organisasi, eksistensi atau esensi. Jadi acara ini juga ada tagline-nya loh, yaitu Millennial Talk bukan sekedar ngobrol. Sesuai dengan tagline-nya, kita bukan hanya sekedar ngobrol basa-basi atau yang gak ada pedahnya seperti gibah. Jadi kita kedatangan narasumber nih. Oke, yang pertama ada Bang Ilham nih. Kerap disapa Ilham ya, Bang? Iya, Ilham. Ilham Muara kali ya. Oke, beliau ini yaitu Presiden Mahasiswa atau Ketua Dema Universitas Islam Negeri Antasari. Ya, Bang? Puji. Alhamdulillah. Terus yang kedua ada Bang Jainuddin, lebih kerap disapa Bang Jai. Ya kan, Bang? Iya, siap. Nah, beliau ini yaitu Menteri Dalam Negeri Dema Uin Antasari Banyumasin. Nah, wah, satu kabinet ya kan? Iya. Terus keduanya ini yaitu salah satu aktivis kampus, dikenal aktivis kampus nih oleh kawan-kawan mahasiswa Uin Antasari. Ya kan, Bang? Iya. Nah, jadi sebelum kita masuk pembahasan, ulun perkenalkan diri juga nih. Nama ulun Muhammad Fatullah. Tapi kalau panggilan akrabnya tuh Amat. Menurut tamu ulun di jalan, kawah aja ulun, walaupun ulun tidak kenal, ulun tetap oi. Nah, tetap oi juga. Walaupun kita tahu kan musim bermasker juga nih. Dan kali juga minan dulu orang punya bermasker ya Allah. Jadi kawah aja menurut tamu ulun. Nah, jadi langsung kita masuk pembahasan tentang mahasiswa dan organisasi, eksistensi atau esensi. Nah, menurut abang nih, pertama dulu nih, Bang Ilham dulu. Nah, Bang Ilham dulu. Mahasiswa itu seperti apa sih menurut abang? Apakah orang yang terdaftar di bangku perkuliahan aja, atau gimana? Ada ciri khas khususnya sebagai mahasiswa? Oke, sebelumnya salam kenal dulu kepada kawan-kawan seberataan ya Allah. Iya. Terkait bagaimana mahasiswa sendiri, ya tentunya pasti kita punya pandangan lah mengenai perbedaan tentang mahasiswa dan siswa. Kalau mahasiswa otomatis ya karena namanya otomatis ya paling tinggi kan daripada siswa. Jadi mahasiswa di sini adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam ruang pendidikan yang lebih tinggi, dan juga kita bisa mengaplikasikan ataupun menerapkan kondisi-kondisi sosial yang ada. Selain kita belajar di bangku perkuliahan, kemudian kita juga harus bisa beradaptasi di lingkungan sekitar, terutama di masyarakat. Nah, itu bedanya antara pelajar ataupun siswa dengan mahasiswa. Nah, jadi otomatis dalam hakikatnya adalah bagaimana mahasiswa di sini disebut sebagai kaum intelektual. Nah, pasti tuh kenapa disebut sebagai kaum intelektual? Ya sudah seharusnya bagaimana mahasiswa di sini itu bisa menerapkan ilmu-ilmunya di bangku perkuliahan, terutama di dalam hal sosial. Nah, itu mungkin pada dasarnya itulah bagaimana konteks dalam hal mahasiswa itu sendiri. Lebih ada tanggung jawabnya, Ya, lebih besar tanggung jawabnya. Nah, mungkin dari Bang Jai nih, apakah ada perbedaan tentang mahasiswa itu sendiri? Kalau mahasiswa itu sendiri sama sih sebenarnya yang dijelaskan dari saudara Ilham, bahwasanya mahasiswa ini ada perannya adalah pengabdi. Sesuai mana kita tahu bahwasanya mahasiswa itu bukan hanya belajar tapi mengajar juga ada pengabdian. Itu namanya kita kenal yang ada pelajaran, pengajaran, ada pengabdian. Nah, dibanding itu ada juga kita harus memperhatikan Tridharma perguruan tinggi yang tadi yang saya sebutkan, ada pelajaran, pengajaran, dan pengabdian. Nah, itu saling berdekatan, berbeda dengan mahasiswa. Berbeda dengan siswa, maaf. Kalau siswa lebih belajar, belum ada pengabdiannya. Nah, tapi kita kan sini ada pengabdian. Bagaimana caranya kita belajar di bangku perkuliahan, kita memberikan pengabdian kita kepada masyarakat. Ya, tadi disebutkan kaum intelektual, bagaimana kita memberikan agen of change, bagaimana kita merubah sosial kita, sosial kontrol, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mungkin itu sih kalau menurut ulun pribadi. Oh iya. Tadi kan sedikit ada menyinggung tentang peran mahasiswa itu kan. Mungkin dari Bang Ilham sendiri, apa sih peran dari mahasiswa itu di tengah masyarakat kita?
Oke, tentunya yang lebih jelasnya mengenai peran mahasiswa adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai aktor. Artinya adalah bagaimana mahasiswa di sini sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemangku kebijakan, yaitu pemerintah. Nah ini bedanya antara kita mahasiswa sebagai kaum intelektual dengan masyarakat. Nah, kenapa disebut, saya ulang lagi, pada kaum intelektual karena mereka lah yang berpikir kritis. Bagaimana mahasiswa di sini bukan hanya belajar tentang teori-teori perkuliahan, tapi kemudian harus bisa menyikapi suatu hal dalam hal kebijakan pemerintah. Nah itu kalau kita berbicara tentang sejarah perjuangan mahasiswa ya memang panjang sebenarnya, karena itulah peran ataupun mahasiswa sebagai aktor perjuangan ataupun sebagai aktor kontrol sosial. Makanya ada disebutkan dalam teori-teori kita belajar dari organisasi yang mungkin pasti kita pernah belajar tentang bagaimana peran dan fungsi mahasiswa, adanya namanya agent of change, social control. Nah ini, tapi kemudian lebih dasarnya adalah bagaimana mahasiswa ini bisa menjadi sebuah penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah ataupun pemangku kebijakan tadi, agar nantinya di sini mahasiswa bisa mengambil peran bahwa bagaimana kondisi sosial bangsa ini terkait perubahan-perubahan sesuatu. Nah ini menjadi sebuah peran yang harus ditimbulkan oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bisa berpikir kritis dan juga bergerak dinamis, dan kemudian bisa melihatlah dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya melihat dari sudut pandang yang satu, tapi kemudian bisa menganalisis lah bagaimana kondisi sosial kita seperti itu. Nah, jadi kan sudah didengar tadi peran dari mahasiswa itu, yaitu agent of change, social control, dan lainnya. Nah, tadi sedikit juga ada Bang Ilham menyinggung tentang organisasi. Yeah. Nah, di organisasi itu diajarkan diajarkan juga tentang perannya mahasiswa di dalam organisasi. Nah, mungkin untuk organisasi itu apakah berperan banyak untuk mahasiswa? Tentu ya, hadirnya di dalam kampus yang namanya organisasi itu pasti berdampak positif bagi kehadiran mahasiswa sendiri. Bayangkan kalau misalkan di dalam dunia kampus tidak ada organisasi, ya kemudian mahasiswa ini ya mau bergerak kemana, gitu kan? Nah, jadi hadirnya di dalam dunia kampus ini organisasi ya memang itu berperan penting bagi mahasiswa. Bagaimana bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai mahasiswa, ya organisasi lah salah satu tempat untuk kita bisa belajar. Makanya pada dasarnya hadirnya organisasi ya tempat belajar. Kenapa disebut tempat belajar? Coba kita tanyakan kepada kawan-kawan mahasiswa baru khususnya yang ingin masuk ke organisasi, pasti jawabannya kalau ditanyakan apa sih tujuannya masuk organisasi kan, kemudian mereka pasti menjawab ya ingin bisa public speaking, terus kemudian ingin menjadi seorang pemimpin. Nah intinya adalah bagaimana organisasi ini adalah sebuah tempat belajar, bagaimana bisa mengimplementasikan ataupun menjalankan niatnya untuk bisa belajar public speaking atau kemudian bisa menganalisis sesuatu. Nah disitulah tempat hadirnya sebuah organisasi gitu. Makanya peran dalam organisasi ini sangat penting menurut saya, karena tapi kemudian kita tidak bisa saja memaksakan sebagai orang yang organisatoris, kita bisa saja memaksakan bahwa ayo kita masuk organisasi ini. Kita tidak bisa saja memaksakan kan, karena dalam hal mahasiswa di sini adalah sebuah kebebasan kita dalam hal kampus ataupun dalam suatu universitas pastinya ada sebuah kebebasan. Beda halnya dengan kita sekolah kan, yang namanya sekolah pasti ada yang namanya eskul wajib lah loh. Tapi kemudian di dalam kampus pasti banyak organisasi yang ada di dalam suatu kampus, tapi kemudian kita bisa milih organisasi mana yang kita ikuti kan. Nah itulah yang namanya sebuah kebebasan dalam hal dunia kampus. Kita berhak memilih entah kita fokus kepada akademisi, terus kemudian kita juga mau fokus ke organisasi, ya silakan. Itu tergantung bagaimana kemauan diri kita. Kita tidak bisa memaksakan diri orang lain untuk bisa mengikuti jejak kita. Tapi kemudian hadirnya organisasi lah di sini membedakan kita antara bagaimana mahasiswa ini bisa berperan untuk masyarakat. Lanjut ke sebelah nih Bang. Oke. Ya. Terus untuk peran organisasi terhadap mohon maaf, peran mahasiswa terhadap organisasi itu gimana Bang? Kalau kita lihat sekarang lah, peran mahasiswa terhadap organisasinya itu kita melihat dulu sisi baiknya.
Terkadang kita yang sisi baiknya bahwasanya mahasiswa yang berorganisasi itu dapatkan kritik yang lebih banyak daripada organisasi yang memang perkuliahan memang dia bangku kuliah, ya kuliah aja nggak ada organisasinya. Dia dapatkan pengalaman, dia dapatkan relasi, tapi juga ada sisi buruknya sebenarnya ketika kita berorganisasi hanya numpang. Nah ini yang kita polemiknya sekarang, karena organisasi itu adalah dua orang atau tiga orang yang bersepakat dalam tujuan yang sama. Nah ketika dalam suatu organisasi itu berbeda tujuannya, nah ini yang sering keliru. Nah, kita lihat dari pengalaman ulun pribadi, nah ini sering kita di dalam internal pun kita sering terjadi disfungsi sebenarnya, beda sudah fungsinya. Nah disfungsi ini sering kali terjadi di organisasi, dari mahasiswa baru sampai pun mahasiswa senior. Nah ini yang sering terjadi bahwasanya peran mahasiswa dalam organisasi itu harus kita klasifikasikan, harus kita jernihkan lagi bahwasanya bagaimana kita revitalisasi lagi. Bahwasanya para anggapan-anggapan bahwasanya disfungsi ini harus dihilangkan. Kita harus bersepakat sesuai dengan tujuan kita, kan kita organisasi adalah tujuan bersama, seperti dilihat dari di ART, ada di SOP, itu ada semuanya. Nah jadi tinggal dikaji lagi di sana. Nah, jadi mahasiswa yang berorganisasi itu kalau kita melihat dari aspek yang baiknya memang baik, karena kita lihatlah senior-senior kita dari orang-orang yang berpengaruh di Kalimantan sekarang ini, latar belakangnya apa sih orang-orang yang berorganisasi. Nah, orang-orang yang tahu, karena kenapa? Karena ketika kita mengabdi di masyarakat, ketika kita tidak mempunyai bekal, nah ini yang akan menjadi disfungsi juga di masyarakat nantinya. Apa yang kita mau berikan ketika kita sudah berorganisasi, otomatis sudah ada gambaran ketika kita terjun di masyarakat mengabdi dan kita belajar, kita mengabdi. Nah ini yang namanya memang tujuan berorganisasi, bukan hanya. Nah tadi ada juga tema kita ini esensi atau eksistensi ya. Nah itu sering terjadi. Eksistensi ini lebih condong yang sekarang kita lihat ini kan. Tapi ini belum tahap pembahasannya lah. Kita belum. Tahan dulu Pak. Tahan dulu. Ya sabar kalinya. Nah, mungkin itu kalau pribadi. Ya, sangat baik sekali lah dari Bang J tadi tentang peran mahasiswa terhadap organisasinya. Banyak yang menyalahkan jabatannya lah, ya kan Bang? Iya. Ada yang numpang nama, ada yang cuma mencari eksistensi terhadap jabatan tersebut di dalam organisasi. Bahkan ada yang sampai mencari wanita karena dia merasa punya jabatan, ya kan Bang? Itu salah satu salah menggunakan jabatan, ya kan Bang? Nah, mungkin berbicara tentang eksistensi, mungkin menurut Abang nih, bagaimana mahasiswa yang hanya eksis tapi esensinya tidak ada. Mungkin dari Bang Ilham nih. Oh, oke. Terkait bagaimana eksistensi dan esensi ya. Kita beranggapan eksistensi di sini adalah bagaimana kita bisa menampilkan diri bahwa dengan membawa jabatan atau apa kan. Tapi kemudian kalau kita telah lebih dalam, apa sih arti dari eksistensi itu sendiri kan? Nah, kalau dari pandangan saya pribadi, mengenai eksistensi ini adalah bagaimana dalam hal artinya adalah keberadaan. Entah kalau kita misalkan ditanya tujuan ikut organisasi, pasti ada beberapa kebanyakan menjawab Dari pengalaman ya. pengalaman ataupun ada juga yang menjawab cuman mencari eksistensi kan. Ya, kebanyakan begitu. Tapi kemudian kita kembali lagi pada saat kita melihat ataupun mengenal organisasi. Saya pun pernah juga berpikir bahwa ketika mahasiswa baru melihat dari kakak-kakak, abang-abang kan pada saat PBAK ataupun saat ospek melihat wah perkenalan ormawan nih, perkenalan organisasi, wah keren juga nih kan, keren juga pada saat memakai baju PDH ataupun bisa mengenalkan organisasinya, ini sebagai ketua umum, terus kemudian menampilkan bakatnya masing-masing, oh ternyata keren juga. Nah dalam hal pemikiran seperti itu kan mungkin kalau kita melihat oh ini kita cuman menginginkan organisasi ini hendak dari pribadi ini sebagai eksistensi aja. Nah hanya untuk sekedar keren-kerenan ataupun apa kan. Tapi kemudian pada saat kita sudah masuk ke organisasi, oh ternyata ada yang lebih loh daripada organisasi ini. Tidak sulit untuk mendapatkan baju PDH ataupun baju dinasnya lah ataupun seperti apa kan. Nah ini yang menurut saya pasti ada berpikiran ada hal yang positif ataupun ada yang negatif daripada eksistensi ini. Nah makanya kan daripada itu kita kembali lagi pada sebuah arti yang lebih dalam kepada eksistensi ini, yaitu adalah keberadaan. Entah jawabannya ingin mencari eksistensi ataupun tidak, eksistensi ini terus berjalan seiring berjalannya
kita dalam hal organisasi. Nah, artinya entah dirinya menjadi sebuah anggota aja pun dirinya sudah menampilkan bahwa ini anak organisasi. Nah, artinya kan ini sudah mendapatkan eksistensi tersebut. Nah, beda halnya dengan mahasiswa biasa yang tidak ada organisasi. Mereka tidak dapat eksistensinya karena hanya mahasiswa biasa. Beda halnya kita dengan orang yang sudah masuk ke organisasi, itu sudah pasti dapat. Entah tujuannya bukan mencari eksistensi, tapi kemudian eksistensi di sini adalah suatu yang beriringan dengan dirinya, sudah melekat dalam dirinya. Nah, jadi entah ini yang menjawab aku di sini kadang mencari eksistensi, tapi kemudian secara dalamnya ya memang ini sudah dapat berada di situ. Nah, itu makanya muncullah sebuah hal yang positif ataupun negatif dalam arti eksistensi di sini. Tapi kemudian dalam hal esensinya ya memang dalam arti inti lebih dalamnya, yaitu memang ya mereka masuk organisasi ya ingin belajar sebuah hal ataupun apa, mencari sebuah, kalau dari aku pribadi ya dalam hal esensi organisasi ya memang mencari pengalaman ataupun bisa mencari jati diri. Mau apa sih namanya, gimana sih diriku pribadi ini, apakah bisa nih menjadi seorang pemimpin. Nah, itu kan hal yang kita dapat dalam hal organisasi. Nah, itu esensi dalam hal organisasi, yaitu adalah inti dari kita masuk ke dalam organisasi ini. Apa sih yang kita dapat, apa sih yang kita bisa berikan kepada organisasi tersebut. Nah, gitu. Iya, mantap sekali, panjang lebar Panjang, penjelasan panjang. dari Bang Ilham. Kita pindah ke sebelah lagi nih Bang Jai. Iya, kita sambil santai aja, sharing-sharing santai ya, karena sekaligus memberikan pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain yang sering menyalahgunakan kata eksistensi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa eksistensi itu buruk. Nah, mungkin dari Bang Jai nih, apakah ada sisi baiknya dari eksistensi tersebut kepada mahasiswa yang di organisasi tadi? Oke. Apa ada yang lebih baik? Tentu memang ada hal yang baiknya sih sebenarnya, tinggal kita menempatkan posisinya. Tapi kita sebelum kita bahas tentang di organisasi itu, di dalam filsafat pun sebenarnya eksistensi itu adalah keberadaan kita, keberadaan untuk memecahkan hal yang cemu, hal-hal yang belum jelas pada diri kita. Bagaimana menggali diri kita ini yang belum, masih ada bayangan, masih abstrak, bagaimana kita menjadikan fokus sehingga ada eksistensinya supaya terlihat. Nah, ini di dalam filsafat. Tetapi ketika kita berbicara di organisasi, nah ini yang sering, karena kita ketika saya lihat di Open Rec itu bagaimana orang mencari anggotanya, apa tujuanmu masuk organisasi? Belajar katanya, public speaking, mau jadi aktivis dan sebagainya. Nah, ini kan ada esensinya yang mau dicari, ada esensinya yang mau dicari. Tapi ketika dia hanya sekedar sudah masuk dalam organisasi tersebut, dia melupakan komitmen di awal, yang esensinya dia masuk di awal itu apa? Dia mau belajar public speaking, dia belum pandai public speaking, dia sudah tidak aktif, cuma mengambil baju PDH yang sering terjadi. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi memang kalau kita berbicara tentang eksistensi, itu memang hal yang menjanjikan bagaimana kita dikenal orang. Nah, bagaimana kita bisa direkrut orang, ini eksistensi yang sudah terjadi. Contoh, ketika kita tidak memberikan esensi tapi kita action, kita lebih dikenal di luar sana, otomatis relasi kita lebih banyak daripada orang yang memberikan kebermanfaatan. Ini yang sering kita di balik layar. Nah, ini orang-orang yang di balik layar ini, terkadang ada orang-orang yang di balik layar tidak menimbulkan eksistensinya meskipun dia pandai. Tapi ada juga orang yang tidak pandai menimbulkan eksistensinya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita tanya apa sih itu mahasiswa? Dia kebingungan menjawab mahasiswa itu apa sih sendiri. Nah, ini ada orang yang tidak eksistensi, tidak terkenal, dia ditanya mahasiswa itu apa, sampai ke filsafatnya, sampai ke dunia akar-akarnya dia bisa menjawab. Nah, tapi dia tidak terkenal, berbeda dengan yang tadi. Nah, tapi kita eksistensi itu memang harus beriringan dengan esensi sebenarnya. Bagaimana kita memberikan esensi kita, baru kita eksistensi. Nah, itu yang sebenarnya harus kita perhatikan, bahwasanya berikanlah dulu karya terbaikmu sebelum kau dikenal orang. Jangan kau dikenal orang tapi tidak memberikan karya terbaikmu. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini makanya daripada itu sering ulun atau saya katakan bahwasanya ketika saya menjadi partner seseorang di dalam organisasi, kerjakan yang kamu mau kerjakan. Jangan pikirkan namamu, karena namamu akan terangkat ketika kerjamu yang baik ini. Nah, namamu akan terangkat ketika kerjaanmu baik. Tapi ketika kamu tidak mengerjakan hal yang baik, kamu hanya mengobrol
ketampanan, kecantikan. Nah ini sering terjadi kan, membranding diri dengan pamflet. Nah ini, nah ini kan kita sering lihat ini membranding diri dengan pamflet. Iya. Nah tapi esensinya belum dapat. Nah dan maksud saya itu ketika kita mau memang eksistensi, tanamkan dulu esensinya, tanamkan dulu apa yang kita berikan kepada orang, baru orang menilai kita dengan baik. Jangan paksa orang menilai kita baik, tetapi kita tidak memberikan hal yang terbaik. Nah mungkin itu. Luar biasa. Ada quiz quotes apa bahasa Inggrisnya tuh? Quotes ya. Lain bukan Inggris. Nah jadi kata-kata yang kita dapat kali ini yaitu jangan pikirkan namamu, tapi pikirkanlah kerjaanmu, sehingga kerjaanmu lah yang mengangkat namamu. Nah jadi eksistensi dan esensi itu beriringan, jangan ambil satunya aja, apalagi eksistensi yang katanya tadi cuma mampang muha di pamflet ucapan, tapi kan nggak ada kontribusi. Gak ada kontribusi. Iya, gak ada kontribusinya kan, cuma nampang pamflet aja, modal ganteng kan. Ya, betul. Nah, jadi ada lagi nih pertanyaan Bang, untuk zaman sekarang kan ada namanya mahasiswa kuda-kuda. Kuliah daring. Oh, kira Kupu-kupu ada kau lagi Bang. Iya. Karena online kuda-kuda pulang gimana ya? Bukan kuda-kuda yang siap tempur Bang. Tapi kuliah daring. Nah, itu kan banyak nih mahasiswa yang berorganisasi tapi secara online aja Bang. Tidak apa bahasanya tuh tidak menimbulkan mukanya, tidak menampaikan mukanya. Nah, bagaimana cara mahasiswa tersebut supaya bisa bereksistensi juga nih Bang? Oke. Dari Bang Ilham dulu. Ya, baik. Tentang mahasiswa kuda-kuda ya, atau kuliah daring ya, memang itulah hebatnya mahasiswa yaitu bagaimana dirinya memposisikan bahwa sudah menjadi dewasa atau bisa menganalisis sesuatu. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi kita yang sering berubah-ubah. Kita kedepannya tidak tahu apakah kita masih daring atau kita tetap masih daring ataupun masih kemudian luring kan, kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa. Nah itu hebatnya mahasiswa, bagaimana dirinya bisa memikirkan sesuatu ataupun bisa menginvestasikan suatu hal, program kerja tentang organisasinya, tentang bagaimana kondisi tersebut, tentang daring kan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kondisi kita saat ini dalam hal organisasi, memang harusnya adalah kita bisa membuat suatu kegiatan yang bisa memanfaatkan teknologi. Apalagi kita sudah berada di revolusi digital, bagaimana zaman sudah canggih kan, dan sudah barang tentu kita jangan menyerah dalam kondisi kita masih daring juga nih. Tidak usah aja kita membuat suatu kegiatan ataupun apa ya, tidak juga. Nah, masih banyak hal-hal yang bisa kita buat ataupun yang bisa kita inovasikan. Salah satunya adalah bagaimana tentang diskusi daring kan. Banyak kok kawan-kawan mahasiswa yang dalam hal berorganisasi mereka bisa membuat diskusi-diskusi dalam hal memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu daring. Nah, itu salah satu hal yang membuat eksistensi tadi bisa dipertahankan. Nah, bisa kita mengenalkan organisasinya ataupun bisa mengenalkan diri kita. Bagaimana kita bisa mengajak sebuah forum ataupun membuat suatu forum, tapi tetap kemudian kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Nah ini kita anggapannya harus beradaptasi lah dengan suatu hal. Salah satunya adalah masalah di pandemi ini, dan juga bisa menggunakan teknologi yang ada. Nah itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mencari jalan keluarnya. Dalam hal ini ya sudah tentu pasti ada perbedaan lah dalam hal kondisi kita, dalam hal bagaimana dalam hal daring. Beda halnya dengan kita secara offline kan, secara langsung kita berdiskusi. Nah tapi kemudian ya itulah hebatnya mahasiswa sekarang. Kita bisa beradaptasi, kita bisa menganalisis sesuatu hal, kita bisa membuat suatu forum yang mana kita bisa menggunakan teknologi yang ada, dan itulah salah satu esensi yang kita bisa dapatkan dalam hal organisasi dalam daring. Oke, nah jadi kita masih membahas tentang mahasiswa kuda-kuda, mahasiswa kuliah daring. Ada juga yang beranggapan gini Bang, kalau mahasiswa yang ikut organisasi tapi tidak
datang ke sekre misalnya. Nah itu kan dia kebanyakan dianggap kurang kontribusinya, ya kan? Nah jadi bagaimana nih Bang pendapat Abang tentang mahasiswa yang tidak bisa ke kediaman organisasi tersebut, tapi dia ingin memberikan kontribusi tapi kekawanannya menolak gitu kan, harus hadir ke Banjar contohnya kan. Nah itu gimana Bang pendapat Abang? Bang Jai, maaf Bang Jai. Bagaimana ya kan tadi menurut Bang berkontribusi di tengah pandemi atau kuda-kuda ya tadi ya, kuda-kuda kuliah daring. Hebat. Boleh dulu kupu-kupu boleh pulang. Nah jadi salah satu yang sekarang kan kita hadapi adalah situasi pandemi. Kita doakanlah secepatnya kita dapat berkuliah di kampus. Amin. Nah semua dari semester 1 sampai semester berapa kita bisa semua seperti semula lah. Ya. Nah jadi banyak yang sekarang kita lihat di situasi dan kondisi di organisasi itu banyak mahasiswa yang berada di kampung, tapi kegiatannya kan intinya kan ada di kampus juga, ada di, kalau kita di UIN kan ada di Banjar kan, ada di Banjarmasin. Nah ini yang sering terjadi kita ada kegiatan mau berkontribusi seperti apa, sedangkan kontribusi yang kita inginkan ada secara nyata. Nah atau kegiatan kita di sini seperti contoh seperti inilah ya, dari panitia ini kan harus berada di sini untuk merekam kegiatan ini, mempersiapkan segala macam, mencari dana dan segala sebagainya. Nah, tapi ketika dia ada di kampung, nah ini perlu kita pun janganlah menjustifikasi orang yang berada di kampung tidak memberikan kontribusi juga, tetapi juga mereka diberikanlah kesempatan, mungkin bisa secara membranding acara ini di media massa, bisa secara pamflet, tapi memang ketika kita kegiatannya secara nyata seperti ini susahnya. Nah susahnya kita kegiatan, misalnya kegiatan outdoor nih, nggak mungkin kita libatkan kan, nggak mungkin. Nah maka daripada itu mungkin lebih, kalau ulun pribadi lah, kalau saya pribadi, ketika orang-orang yang memang tidak memberikan kontribusi secara nyata dan tidak bisa memberikan kontribusi melalui media, ya buat apa lagi? Kalau ulun pribadi. Nah kalau ulun pribadi, karena kita ini sesuai tadi pembicaraan di awal, ketika kita mau masuk organisasi pasti ada tujuannya, esensinya kita mau capai apa. Ketika tujuan bersama itu sudah tidak ada lagi, berarti beda tujuan, dan beda yang tujuan itu akan menjadi benalu di dalam organisasi itu, jadi duri dalam daging. Nah bagaimana nanti kecemburuan lagi, misalnya saya tidak aktif, ada juga yang tidak aktif yang lain, saya masih diprioritaskan nih, yang sana sudah enggak terayomi, pasti ada kecemburuan lagi di dalam organisasi. Nah maka daripada itu butuhlah ketegasan dalam organisasi itu sendiri, bagaimana regulasi SOP itu dijalankan, bagaimana regulasi ADRT itu dijalankan. Nah mungkin itu, jadi ketika kita berorganisasi, saya pesankan mungkin mungkin kita harus juga mengorbankan waktu, sewaktu muda kita ini kita haruslah tarung, karena orang yang mau bertarung ini pasti akan mendapatkan hasilnya. Gak kita kalau uring-uringan aja di kasur kan ya dapat air mata aja kan. Nah jadi datanglah ke daerah Banjarmasin, ambil resikonya, kita berjuang sama-sama sesuai tujuan awal organisasi kita apa, mau mengembangkan apa, datang. Ketika membentuk panitia secara nyata datang. Nah kita harus memberikan kontribusi secara real, secara nyata, secara adanya juga. Bahwasanya jangan sampai kita berjanji di awal tapi kita mengingkarinya. Nah mungkin itu kan ada lagunya tuh. Apa lagunya Bang? Nyanyi Bang. Gak usah dinyanyi. Jadi bubahin segmennya nih. Nah jadi itu inti yang dapat saya kalau ulun pribadi disampaikan, bahwasanya ketika kita berorganisasi, kembalikanlah ke niat awal kita, apa yang kita tanamkan. Misalnya memang mau memberikan kontribusi yang jauh lebih baik daripada organisasi sebelumnya, maka realisasikan, karena itu adalah janji kepada diri sendiri, itu ada komitmen. Ketika seseorang tidak dapat menjaga komitmennya, itu bukanlah pemimpin. Pemimpin itu harus wajib menjaga komitmennya. Mungkin itu. Nah, keren sekali. Seorang pemimpin itu harus menjaga komitmennya. Kalau nggak bisa, ya bukan pemimpin namanya, ya kan Bang? Nah, ini lanjut ke terakhir kita, agendanya closing statement. Mungkin apa nih yang Abang Ilham sampaikan tentang mahasiswa yang berorganisasi yang cuma
apa bahasanya tuh eksistensi dan esensi, mungkin ada yang bisa mau sampaikan? Oke, terkait bagaimana closing statement Ya. bagaimana mahasiswa ini berbicara tentang eksistensi dan esensi ya memang kembali lagi pada tujuan awal. Apa sih niat dari kawan-kawan sendiri? Nah, jangan sampai berpikiran bahwa aku masuk organisasi ya hanya sekedar untuk mencari nama atau kenapa ya. Iya. Singkirkanlah dulu hal seperti itu, kan tadi apa yang sudah dikatakan Bang Jai, ya kerja aja dulu. Kita kerja aja semaksimal mungkin ya, karena memang itulah suatu tujuan masuk organisasi. Buat apa kan kita masuk organisasi tapi kemudian pada saat kita sudah masuk ya kita cuma diam aja, cuma diam kan tanpa membuat satu kontribusi atau kenapa. Nah jadi demikianlah bagaimana mahasiswa ini bisa percaya dengan dirinya bahwa dengan kemampuannya, oh aku ini bisa loh nanti kemudian menjadi orang yang sukses ataupun menjadi bisa orang yang hebat dengan public speaking atau bisa belajar bagaimana tentang kemungkinan. Nah ini seiring berjalannya waktu ya memang sadar atau tidak sadar ya kita pasti banyak hal mendapatkan suatu hal yang banyak ya tentang sadar atau tidak sadar. Jadi intinya adalah bagaimana kawan-kawan di sini yang ingin masuk ke dalam hal sebuah organisasi ya maksimalkan aja dulu, maksimalkan aja, terus percaya proses, kemudian jangan berpikiran bahwa diri anda ini adalah apa namanya hanya sekadar untuk mendapatkan manfaat diri sendiri. Nah, karena kan esensi ataupun manfaat dalam hal organisasi ini bukan hanya kita apa yang kita dapatkan, tapi apa sih yang kita bisa berikan kepada organisasi itu. Nah ini makanya tadi kan selain kita menjadi seorang mahasiswa yang sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemimpin, ya memang dalam hal masuk organisasi ya memang kita bisa lah untuk bisa memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk diri kita tapi kemudian untuk orang lain. Nah itu seperti itu. Oke, mungkin bisa sedikit kita ambil tentang closing statement dari Mas Johan tadi bahwa usaha kita di organisasi bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi walaupun sesakit apapun kita berproses, tapi lihatlah hasilnya nanti pasti ada hasilnya ya kan Bang? Ya, betul. Nah mungkin lanjut deh ke Bang J nih tentang closing statementnya. Closing statementnya tentang eksistensi dan esensi ya. Iya. Nah, mungkin sayang lah sudah waktunya kita mau berakhir di closing statement. Padahal pembahasannya makin seru nih. Nah, makin seru. Dia harus ada episode 2 ya. Ya harus ada kalau seharusnya. Tenang, ada episode 2 nya, ada kelanjutan insyaallah. Ya. Nanti memang kalau kita berbicara tentang eksistensi dan esensi ini, ya ini permasalahan klasik lah. Sebelum pandemi pun ini permasalahan yang sering diangkat mahasiswa. Ini permasalahan klasik yang terus terulang. Nah, dan kita berharap sama-sama permasalahan ini jangan sampai terulang lagi lah dari periode sekarang sampai periode berikutnya. Nah, karena bukan hanya di organisasi kemahasiswaan sebenarnya yang terjadi, organisasi pemerintahan pun sering terjadi. Iya, organisasi pemerintahan kan banyak tuh sering kita membela masyarakat tapi buktinya nggak ada. Kan itu namanya mencari eksistensi, mencari nama untuk masyarakat, tapi ketika terjun di masyarakat tidak ada bukti secara realnya. Nah, jadi mahasiswa yang mau memang berorganisasi, niatkanlah dulu di awal bahwasanya apa sih yang ingin dicapai. Kita mempunyai tujuan yang sama di dalam organisasi sesuai mana dalam pengertian organisasi itu sendiri. Nah, ketika kita paham makna organisasi itu sendiri, kita pahamkan lagi ke diri sendiri bahwasanya ketika kita sudah berkomitmen berjanji pada sebuah instansi, itu adalah sebuah pengorbanan, itu adalah sebuah pengabdian. Nah, jadi mengabdilah yang benar-benar sehingga nantinya kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman, karena orang yang mungkin banyak ilmunya dalam bidang literasi maupun apapun sebagainya, tetapi ketika dia tidak mampu mengabdikan dirinya ya berarti kekurangan pengalaman. Kekurangan pengalaman. Pada itu organisasi tentunya harus juga beriringan dengan eksistensi dan esensinya. Bahwasanya tanamkan tadi ya esensi. Jadi mahasiswa yang mahasiswa baru nih saya pesankan nih ya khususnya lah yang mau nih kan bulan-bulan ke depan ini akan banyak organisasi yang open rec lah ya, open rec. Nah ketika open rec teliti lah dulu, teliti apa sih organisasi apa yang kita mau masukkan, apa sih organisasi itu latar belakangnya, tujuannya apa. Ketika sudah tujuannya dapat, kita kembalikan ke diri kita mau nggak berkomitmen
Nah, ketika sudah mau masuk organisasi ya komitmen lah dengan diri sendiri, dengan ruang lingkupnya. Jangan sampai ketika kita hanya ingin mencari eksistensi, kita korbankan esensi organisasi itu sendiri. Karena saya pernah juga belajar dengan seseorang. Nah, ini di samping saya ini termasuk adalah seseorang yang pernah mengajarkan saya tentang menanamkan esensi itu. Bahwasanya beliau ini terlahir bukan seorang ketum, tapi seorang anggota. Anggota, ketika anggota ini dia anggota Kominfo kalau nggak salah ya. Kominfo diangkat jadi ketua, sekretaris bidang, diangkat lagi ketua bidang, lalu ketua HMJ, sekjen Dema. Nah, ini prosesnya. Nah, jangan sampai langsung tanam kaki mau jadi ketua. Enggak bisa. Harus proses lah dulu, step by step harus dijalankan. Bahwasanya pernah belajar dari beliau bahwasanya jangan mencari dulu lah esensinya, tanamkan dulu pengabdian kita. Nah, mengabdi lah dulu. Kemarin mengabdi di jurusan lah. Mengabdi di jurusan, baru mengabdi di fakultas, baru mengabdi di universitas. Nah, step beliau ini luar biasa. Karena mengabdi di rektorat. Amin. Colek Pak Rektor. Nah, jadi itu bahasanya kita yang mau berorganisasi silakan cari esensi, tapi jangan lupakan esensinya. Iya. Wah, keren sekali dari abang ini. Jangan cuma cari eksistensinya, tapi juga esensinya yang kita berikan. Jadi kedua hal ini harus saling beriringan dan lebih dititik beratkan ke esensinya, sehingga eksistensi itu didapatkan. Gitu kan ya bang? Karena pembahasan kita sudah berakhir, jadi kita tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa saksikan Millennial Talk yang episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dengan pembahasan kita pada episode pertama ini. Nah, jadi pada kawan-kawan tetap stay tune di YouTube Dema Win Antasari dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Millennial Talk. Bukan sekedar ngobrol.